Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di tanah air, kinerja perusahaan semen nasional ternyata terus tertekan. Selain persaingan dengan perusahaan semen asing, kondisi iklim investasi ternyata belum mendukung pemulihan industri semen nasional. Upaya pemerintah untuk mendorong sektor industri ternyata masih belum berhasil. Di industri semen nasional, pertumbuhan penjualan ternyata masih tetap stagnan dalam 3 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2016 lalu, total konsumsi domestik tercatat hanya sebesar 62 juta ton atau relatif stagnan dibandingkan dengan konsumsi semen tahun 2015 lalu. Padahal kapasitas produksi perusahaan semen telah meningkat hingga mendekati 90 juta ton per tahun. Sebagian besar tambahan kapasitas berasal dari perusahaan semen asing yang menguasai lebih dari separuh kapasitas nasional. Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, Rizkan Chandra mengakui dalam 2 tahun terakhir, industri semen mengalami kemunduran. Selain lambatnya konsumsi, persaingan juga memaksa turunnya harga semen. Jadi industri semen itu memang 2 tahun terakhir, 2015-2016 itu stagnan kira-kira ya. Kira-kira stagnan. 2016 terutama itu mengalami penurunan sekitar 0,5%. Jadi kurang lebih stagnan. Tapi kalau nanti dilihat di laporannya Semen Indonesia itu naik volumenya 1,4%. Memang fenomenanya selain demand stagnan, harganya turun dalam 2 tahun tuh 30% kira-kira. Jadi kebayang ini memang industrinya. Di tengah upaya perusahaan semen untuk mempertahankan kinerjanya, kondisi atau iklim investasi di dalam negeri justru tidak mendukung. Ironisnya, berbagai penolakan dan hambatan justru terjadi pada perusahaan semen nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas bagaimana kondisi yang dihadapi industri semen di tanah air, di studio Viva One sudah hadir Dirut PT Semen Indonesia Tbk. Ada Bapak Rizkan Chandra di sini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak Rizkan? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik. Di berita sebelumnya sudah disampaikan ya Pak ya, kondisi industri semen di Indonesia saat ini. Mungkin bisa diperjelas kembali Pak. Kondisi industri semen di Indonesia saat ini seperti apa? Apakah benar sedang di bawah tekanan begitu? Ya, makasih Mbak Suci. Jadi memang industri semen itu kan sepanjang puluhan tahun sampai dengan 2014 kemarin itu mengalami growth yang luar biasa. Nah, mulai 2015-2016 memang ini relatif stagnan yang dikarenakan supply yang sudah berlebih, sementara demand-nya sendiri bergerak agak lambat. Okay. Gitu ya. Nah, kenapa supply ini cukup banyak? Karena memang banyaknya pemain-pemain yang membuka pabrik baru sepanjang tahun 2015 dan 2016. Nah, tapi kalau dari Semen Indonesia sendiri, kita tahun ini tetap growth 1,4% dibandingkan dengan industri yang turun 0,5%. Oke, untuk harga semen sendiri Pak Rizkan, mengapa harga semen 2 tahun kebelakangan ini begitu anjlok begitu Pak? Apakah ada pengaruhnya dari kebijakan pemerintah begitu? Oh, saya kira enggak. Itu memang dari industrinya sendiri, yang memang tadi supply-nya semakin banyak, ya demand-nya naiknya tidak seimbang dengan supply, sehingga memang mengakibatkan pasokan yang cukup banyak. Tapi sekali lagi nggak berlaku buat semen Indonesia karena naik. Oke, nah dalam 2 tahun terakhir ini juga selain harga semen yang anjlok, tapi investasi asing ini meningkat Pak di semen ini. Bisa dijelaskan mungkin terkait hal itu? Jadi saya kira sepanjang 2015-2016 terutama, yang artinya perencanaan dan pembangunannya sudah dilakukan 3-4 tahun sebelumnya, di mana saat itu industrinya masih sangat lukratif, sangat luar biasa ya. Itu tambahannya juga sangat luar biasa. Bisa kita lihat ada pabrik baru di daerah Banten, di Waya, ada pabrik baru di daerah Sukabumi, ada pabrik baru di daerah Aji Barang, ada pabrik baru di Kalimantan dan lain-lain itu. Dan itu memang hampir semuanya adalah pemain-pemain asing. Baik, jika dipetakan mungkin Pak Rizkan bisa menggambarkan kepada kami bagaimana pemetaan dari persaingan antara pemain asing dan juga pemain lokal dalam industri semen ini. Oke, jadi saat ini capacity share dari pemain domestik itu kurang lebih sekitar 36-37%. Sisanya itu adalah pemain asing. Semen Indonesia sendiri memiliki capacity share-nya itu 30%. 30%. Tapi market share-nya 42%.
Oke. Artinya alhamdulillah kita bisa menang bersaing melawan raksasa-raksasa asing. Tapi market share-nya 48%. 42%. Itu apa yang membuat kita bisa menguasai market share-nya begitu, Pak? Ya, jadi 42% itu sebenarnya stabil Mbak ya. Dari tahun ke tahun itu, despite bahwa industrinya itu stagnan atau turun, kita harus mempertahankan market share. Itu saya kira ada dua hal yang utama. Pertama brand, kedua di BC Semen distribusi sangat menentukan. Dan kita punya distribusi yang cukup baik dari sepanjang Indonesia. Kita punya pabrik di Padang, punya pabrik di Tuban, dan juga punya pabrik di Tonasa. Oke. Nah, apakah keberadaan para pemain asing ini cukup mengancam begitu para pemain lokal termasuk semen Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat selama ini ada Big Three, ya, ada yang Big Three yang kurang lebih menguasai sekitar 80-85% market share. Oke. Setelah setelah pemain asing masuk, banyak pemain asing lainnya masuk, karena Big Three ini yang pemain domestik kan hanya semen Indonesia, yang dua adalah pemain asing. Itu semen Indonesia nggak berubah. Oke. Jadi banyak dari Big Three ini nomor 2, nomor 3 ini memang mulai tergerus pasarnya karena diambil pemain-pemain baru. Oke. Artinya keberadaan pemain asing ini cukup membuat para pemain lokal tetap harus waspada dengan. Ya, jadi dari dulu pemain asing udah ada. Oke. Big Three itu hanya semen Indonesia yang pemain domestik. Nomor 2, nomor 3-nya semuanya adalah pemain asing. Dan di saat pemain asing lainnya juga dari Cina masuk, biasanya jadi momok ini ya, dari Cina masuk, yang bertahan market share-nya semen Indonesia. Oke. Artinya mereka juga harus diwaspadai ya Pak ya? Betul. Baik. Bagaimana strategi dari semen Indonesia sendiri untuk menghadapi para pesaing raksasa ini, termasuk para pesaing asing? Memang ini situasi yang extraordinary bagi industri semen, nggak terkecuali bagi semen Indonesia. Kita punya strategi namanya 3+1. Oke. Plus satunya dulu, itu yang horizontal, itu adalah cost transformation. Karena pemain baru itu selalu membawa struktur cost yang baru, yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pemain lama. Jadi kita di situ. Kemudian kita bertahan di industri semen domestik, yang tiganya, industri semen domestik, go international, dan go downstream ke industri hilir. Itu yang dilakukan semen Indonesia untuk mempertahankan value dari perusahaan. Baik, Pak Rizkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kami bersama Pak Rizkan. Namun kabar pasar harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.